Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta yang telah datang tepat waktu dan bersemangat untuk terus belajar pada pagi hari ini dalam kajian Ramadan Mutiara Ilmu FMA Gontor bersama Al-Ustadz Dr. Egy Sofyan LCMSI, yang mana sebagai ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua FMA Gontor Cabang Bandung Raya, Ketua Umum Yayasan Darut Tanzil Bandung, founder metode Safa memahami Al-Quran dengan otak kanan, dan penulis buku Romantika Alam, Jin, dan metode Nabi dalam mengobati penyakit medis dan non-medis. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Kaifa halukum? Assalamualaikum. Alhamdulillah khair ya. Sadayana. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kami serahkan waktu dan tempat Ustaz. Tafadhol. Baiklah, terima kasih Ustazah Quratul Aini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala ma khalaqa fis sama. Alhamdulillahi ja'ala ma khalaqa fil ardh. Alhamdulillahi ja'ala ma baina dzalik. Alhamdulillahi ja'ala ma huwa khaliq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati war risalah waj'alna wa ashabar ruqyati wa hadhil ummah marzuqina bis-sihhati was-salamati was-sa'adati war-rabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para senior, para junior, dan seterusnya para tamu undangan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan cara mudah memahami Al-Quran dengan otak kanan. Ini berawal dari kajian Iqra. Iqra yang berkembang di masyarakat lebih banyak kepada membaca teks. Kemudian ternyata salah satu makna Iqra, dan sebagaimana kita maklum bahwa Iqra berasal dari akar kalimat qafro hamzah yang arti dasarnya menghimpun. Menghimpun apa? Huruf dihimpun dengan huruf yang lain menjadi kata. Kata dihimpun dengan kata lain menjadi kalimat. Kalimat dihimpun dengan kalimat yang lain menjadi paragraf. Dari akar kata qafro hamzah yang arti dasarnya menghimpun, lahirlah aneka makna bahwa Iqra membaca, mengkaji, menelaah, meneliti, membandingkan, mengklasifikasi, membuktikan, dan seterusnya. Dari sinilah awal daripada berdirinya metode Safa, khususnya di Jawa Barat, Pusdai Jawa Barat. Dan alhamdulillah di Bandung saya menemani ibu-ibu dengan metode ini sekitar 25 kelas, di masjid, ada di musola, di kantor, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini hanya perkenalan saja, ini hanya silaturahim saja. Mohon maaf tidak bermaksud untuk apa-apa, tapi silaturahim. Dan mudah-mudahan silaturahim pun ini ada kajiannya gitu ya. Nah, berawal juga kenapa mesti otak kanan? Karena dengan harapan kita atau para pelajar ataupun para mahasiswa juga
memiliki ingatan jangka panjang terhadap apa yang dikaji. Karena di dalamnya ada konseptual, yang di dalam metode SOFA itu ada 4TGQ, 4 tahap gramatika Quran. Nanti kita praktekkan bagaimana metode SOFA ini. Kalau ada irama, yang dimaksud adalah nasyid. Nasyid ini berisikan rumus-rumus kaidah-kaidah bahasa Arab yang dilakukan, dinasyidkan. Gambar pun nanti ada kuis-kuisnya. Kemudian warna, teks Al-Quran berwarna. Kemudian dimensi, ada video biasanya. Ada nonton, kalau misalkan ketika ada kajian yang berkaitan dengan Musa dan Fir'aun, kita dibuka videonya dan seterusnya. Imajinasi biasanya ini untuk anak-anak. Kemudian untuk kerucut pengalaman belajar, menurut Edgar Dale, seseorang jika hanya membaca saja, katanya 10%, mendengar saja, yang diserap itu 20%, lihat 30%, lihat dan dengar 40%, mengatakan 70%. Nah ini mungkin kita di Gontor nih, sering tidak hanya mengatakan, tapi melakukan apa yang menjadi perintah dan larangan. Dan itu menjadi karakter kepribadian kita, khususnya untuk di masyarakat depan yang lebih kuat, lebih kokoh dalam menghadapi samudera kehidupan di luar sana. Nah, ada sebuah pertanyaan. Seorang anak pegang Quran, yaitu, dan ibunya lagi baca Quran. Kurang lebih, ada anak bertanya pada ibunya, apakah Quran sulit dipelajari? Ada anak bertanya pada ibunya, apa Quran sulit dipelajari? Ternyata ibunya buka surat Al-Qamar. Sama ya, 4 ayat. Ayat 17, 22, 32, dan 40. Yaitu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya, yassarna, kami mudahkan. Apa? Al-Quran. Lidzikri, untuk peringatan. Pertanyaannya adalah, fahal mim muddakir. Ada enggak yang mau belajar? Pada kalimat yassarna, kami mudahkan. Kenapa Allah menggunakan redaksi yassarna kami? Karena penjelasan di tafsir-tafsir itu berarti melibatkan makhluk. Di sana ada metode, ada cara, ada sarana prasarana bagaimana menjadikan Al-Quran itu mudah. Mudah dalam hal apa? Dalam membaca, menghafal, dan memahami. Karena pada kalimat yasarna ada penggunaan tasdid atau syiddah. Salah satu fungsi kegunaan tasdid atau syiddah pada kalimat yasarna ataupun dalam Al-Quran itu ditaksir, memperbanyak. Berarti walaqad yassarnal Quran, sesungguhnya kami mempermudah Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau dalam kajian kita dalam metode SOFA, fungsi penambahan masing-masing huruf itu kita kaji pada jilid kedua. Ini jilid kedua buku yang di masyarakat, namanya metode SOFA cara memahami Al-Quran otak kanan. Ini ada 4 jilid. Jilid 3, jilid 1, kemudian ini jilid 4. Kajian kita ada 4 jilid yang berkaitan dengan metode SOFA. Jadi walaqad yassarnal Quran, sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran begitu banyak. Lidzikri, untuk peringatan. Fahal mim muddakir. Ada enggak yang mau belajar? Jadi Allah tidak bertanya usia kita berapa. Allah tidak ditanya jenis kelamin manusia, tidak ditanya. Ada enggak yang mau belajar? Karena pada prakteknya kita di Bandung, khususnya Jawa Barat, ada SMP, SMA, bahkan kuliah itu menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat metode SOFA, itu menjadi salah satu syarat kelulusannya dari sebuah sekolah tinggi yang ada di Bandung. Nah, mudah-mudahan fahal mim muddakir ini menjadi salah satu, nggak usah takut
Apalagi Allah 4 kali bicara, Allah berfirman 4 kali dalam redaksi yang sama. Quran itu gampang loh. Quran itu gampang. Quran itu gampang 4 kali. Seperti kita aja. Kalau manggil ke Ado 4 kali, kadang beda nadanya itu. Ta'al, ta'al ya nih. Allah memberitahu, gampang loh, gampang. Nah, bagaimana caranya? Di antaranya kami hadir di metode sofa. Tapi tetap, walaupun Allah memberikan kabar kepada kita bahwa Quran itu mudah dengan redaksi yang sama sampai 4 kali. Tapi tetap di antara orang mukmin itu ada yang betul-betul mengambil sikap sami'na wa ta'ana. Kami dengar, kami taati. Udah percaya. Maka dia merasa bodoh di hadapan Allah. Tetapi ada orang yang bersikap ketika mendengar bahwa Quran itu mudah, dia akan bicara sami'na wa asaina. Kami dengar, kami teliti dulu. Kami dengar, kami rasakan dulu. Kami dengar, kami perhatikan dulu. Nah, dia merasa pintar di hadapan Allah. Maka kira-kira apakah umat Islam ini lebih banyak kepada sami'na wa ta'ana atau sami'na wa asaina ketika Allah mengabarkan bahwa Quran itu gampang loh. Apalagi hadis Rasul. Nah, maka ketika kita berkeyakinan bahwa sami'na wa ta'ana, maka Allah akan berikan jalan keluar. Fasanuyassirul yusra. Kami berikan jalan yang mudah. Sebaliknya fasanuyassiruhu lil usra. Kami berikan jalan yang susah. Maka sikap inilah menjadi pilihan seorang mukmin. Dalam hadis Rasul, ana inda dzanni abdi bi, saya tergantung prasangka hamba-hambaku. Mudah-mudahan umat Islam semakin sadar, khususnya yang ada di Indonesia kita ini, umumnya umat Islam di dunia, bahwa Quran itu mudah. Allah sudah menyampaikannya, tinggal bagaimana kita mensikapinya. Salah satunya adalah dengan metode sofa. Kemudian, apa bukti bahwa Quran itu mudah? Di antaranya, ternyata Al-Quran itu berisikan pengulangan-pengulangan. Baik pengulangan per kata, seperti kalimat A artinya apakah, terulang dalam Al-Quran 1450 kali. Contoh lain, pengulangan per kata alladzina yang artinya orang-orang yang, terulang dalam Al-Quran 810 kali. Kemudian yang kedua, bukti bahwa Quran itu mudah adalah pengulangan separuh ayat seperti wallahu ala kulli syai'in qadir, terulang dalam Al-Quran 9 kali. Begitu pula bukti kemudahan yang lainnya adalah pengulangan ayat penuh. Contoh yang sering kita baca juga adalah fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terulang 31 kali. Maka kalaulah Al-Quran berisikan pengulangan-pengulangan, baik pengulangan per kata, pengulangan separuh ayat, dan pengulangan ayat penuh, maka cara belajar pun diulang. Allah berfirman, Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikanlah oleh Anda bagaimana kami mengulang-ulang ayat-ayat, baik ayat-ayat qauliyah Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah. La'allahum yafqahun, agar mereka paham. Artinya, jika seorang muslim ingin paham Al-Quran atau hafal Al-Quran dan seterusnya, maka caranya diulang. Maka sebesar pengulanganmu, sebesar itulah pemahamanmu. Kemudian Allah pun menegaskan dalam surat 11 ayat 17. Fala taku fi miryatin min. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran itu. Tetapi orang-orang muslim mukmin ada yang tetap bertahan. Al-Quran lebih kepada tajwid saja. Ada yang mulai ke tahfiz dan ada juga yang ke tafhim. Nah, untuk metode sofa kita berbicara tentang tafhim atau terjemah. Tidak berbicara tajwid ataupun tahfiz. Kemudian tadi sebagaimana disebutkan bahwa Iqra itu bermakna membaca, Iqra menelaah, Iqra
mendalami Iqra, meneliti Iqra, mengetahui ciri-ciri sesuatu. Begitu pula Iqra di dalam Al-Mughni, Iqra itu mengenali, Iqra itu mengidentifikasi, Iqra itu mengklasifikasi, Iqra itu membandingkan, Iqra itu menganalisa, Iqra itu menyimpulkan, Iqra itu membuktikan. Nah, jadi bagaimana Al-Quran bisa menjadi hudal linnas, pedoman hidup manusia, kalau umat ini hanya sebatas menghafal dan membaca teks. Bagaimana Al-Quran akan menjadi Al-Furqan, pembeda hak dan batil, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang jernih, mana yang keruh, mana yang hitam, mana yang putih. Kalau umat ini lebih atau hanya berbicara di membaca, menghafal, tetapi bagaimana kita ajak umat ini membaca Al-Quran diteruskan, menghafal pun diteruskan, dan memahami pun diteruskan. Itu target sebenarnya dari metode Sofa. Bukankah Allah berfirman, qala Rasul, keluhan Rasul yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Furqan, yaitu waqala Rasul ya Rabb inna qawmi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran sebagai mahjuran. Dijelaskan mahjuran menurut Ibnu Qayyim adalah tidak berupaya memikirkan dan memahaminya. Kemudian juga dalam tafsir Quraisy Shihab dikatakan bahwa ketika Ibnu Abbas menafsirkan kalimat ummiyun. Jadi ummiyun itu ada orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak paham. Ada juga amani. Kata Ibnu Abbas, amani itu orang yang baca tapi tidak paham. Hal itulah seperti keledai yang memikul buku-buku. Jadi atau bahasa Jermannya titik-titik ngagugulung kalapa gitu. Nah, monyet ngagugulung kalapa gitu kan. Buat apa Al-Quran ini? Olah alam gak tahu. Nah, ini padahal Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup manusia. Ataupun kita buka dalam ringkasan Ibnu Katsir, yaitu tidak mengerti kandungan yang terdapat di dalamnya. Mereka hanya menjaga lafalnya saja, namun mereka tidak berusaha memahaminya dan mengamalkannya, kehendak yang dikandungnya. Inilah alasan-alasan diantaranya kenapa adanya lahir metode Sofa dan meramaikan di dunia masyarakat. Kemudian bahkan Ibnu Hazm Al-Andalusi mengatakan bahwa karena belajar Al-Quran tentu tidak akan bisa lepas dari ilmu nahwu sorof, dan di dalam metode Sofa pun ada sudah diracik. Jadi ada nahwu dan sorof sudah diracik dalam 4 jilid tersebut. Bahkan doanya mudah-mudahan bisa meneruskan jilid kelima metode Sofa, yaitu mengi'rabkan juz 30, juz ke-30 tentang i'rab juz amma versi metode Sofa. Jadi andaikan ilmu nahwu hilang itu, maka hilanglah pemahaman Al-Quran, ya kan? Kalau hilang pemahaman Al-Quran, hilanglah Islam. Walaupun betul Islam tidak akan hilang di muka bumi ini, tapi siapa yang menjamin Islam akan selalu ada di Indonesia? Jadi menjadi salah satu tugas kita, para pendidik, para dosen, orang tua, para praktisi dan seterusnya, bagaimana Al-Quran kita kembangkan, baik membacanya dikembangkan, menghafalnya dikembangkan, dan juga pemahamannya. Andaikan orang-orang yang muslim itu dengan serba aktivitasnya, dunianya masing-masing paham Quran, para ekonom paham Quran, para politikus paham Quran, gubernur, para menteri, insya Allah
kebijakan tidak akan terlalu jauh dari nilai Qurani untuk di masyarakatnya. Tapi insya Allah research atau dalam bahasa Arabnya istiqla. Jangan khawatir, kita ada salah satu cara yaitu kabar gembira. Ada yang namanya metode SOFA. Apa itu metode SOFA? Metode SOFA itu kepanjangan dari S-nya sistematis. Maksudnya adalah ada 4 jilid. Kemudian H-nya historisitas. Ketika kita mentadabbur Al-Quran, maka kita jelaskan bagaimana kaitan antara ulama salaf dengan ulama khalaf zaman dari itu. Yang A-nya kaidah bahasa Arab lebih efektif. SOFA, kemudian F-nya fleksibel, waktu dan tempat. Pelatihan kita, pengajian, waktunya ada yang siang, ada yang malam, ada yang sore, tergantung tempatnya. Tempatnya juga di masjid, ada yang di kantor, dan seterusnya. Fleksibel saja, kita mengikuti daripada jamaah, kesepakatan jamaah. Selama kita bisa, maka insya Allah kita sama tim, qadarullah saya salah satu bagian daripada tim saja, dan qadarullah saya yang menulis, jadi kita ada timnya. Hanya asistensi. Seringkali karena saya tidak bisa hadir ataupun yang lainnya, maka bisa diwakilkan sepanjang metodenya. Ini bukunya untuk jilid 1. Semuanya ada 4 jilid. Kemudian ini kita mengingat kembali bahwa Al-Quran itu berfungsi seperti ini kurang lebih. Maka bagaimana hal ini kita dapatkan kecuali atau diantaranya pun dengan memahami Al-Quran. Mengapa metode SOFA? 1, di sana ada terjemah kata-kata, nanti kita praktekkan. 2, tadabbur ayat. 3, ini kaidah-kaidah, rumus-rumus yang kita singkat dengan 4TGQ, 4 tahap gramatika Quran. 3 langkah untuk metode SOFA. Jadi kalau kita menemukan kosakata yang diberi kotak, berarti itu kosakata baru yang belum dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sebaliknya, kalau dalam metode SOFA ada lafaz yang dikasih kotak, maka itu kosakata lama atau umum diketahui oleh umat Islam. Contoh as-sholat, walaupun itu baru kalimat as-sholatu, sholat, tapi kita tidak kasih kotak karena umum. Az-zakatu, zakat, seperti itu. Nanti kita ada contohnya di bawah. Kemudian cara berikutnya adalah, pertama saya menyebutkan terjemahnya, lafaz Al-Quran dan terjemahnya, kemudian diikuti oleh peserta pelatihan. Seperti itu. Kemudian setelah itu saya bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan oleh peserta pelatihan. Contoh, ini adalah salah satu contohnya. Ini ada kosakata yang diberi kotak, ini metodenya. Ketika ada bi, berarti saya sebagai trainer atau siapapun, bahasa Arabnya atau lafaz dan terjemahnya kemudian diikuti oleh jemaah. Tapi kalau menemukan kosakata yang tidak diberi kotak, berarti saya lafadznya kemudian diterjemahkan bersama-sama. Kalau lupa, biarin. Kita suka huru ya, huru itu ya. Canda, lupa, kalau lupa biarin, lupakan saja. Kenapa? Nanti ada lagi, bi lagi, bi lagi. Alladzina, alladzina, alladzina kan banyak. Masa alladzina saja 810 kali terulang dalam Al-Quran. Kalau ketemu 50 kali aja masa nggak ingat. Misalkan teman-teman yang berada di mana saja ini ketemu saya sekali, 2 kali, mungkin bertanya-tanya ini di mana, apakah waktu di Zoom gitu, program MPA gitu kan, Gontor gitu kan, atau di mana gitu. Tapi kalau sering ketemu, jangankan wajahnya, mungkin bajunya juga hafal, sebenarnya juga hafal karena sering ketemu. Begitu pula dalam Al-Quran karena diulang-ulang, banyak wa lagi, wa da lagi, bi lagi, dan seterusnya. Maka kita coba praktekkan bagaimana praktek dari metode SOFA itu. Mohon maaf untuk bantu menirukan apa yang saya katakan. Mangga, bi dengan. Bi dengan. Bi dengan. Bi dengan. Bi dengan. Bi dengan. Bi dengan.
Ismi nama. Ismi nama. Ismi nama. Bismi nama. Ismi nama. Ismi nama. Allahi. Allah. Berarti karena dia kosakata umum walaupun baru ya, jadi kita tidak kasih kotak gitu. Terus Ar-Rahmani Maha Pengasih. 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 Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Nah itu sebalikan, seperti itu caranya. Nanti cara kedua adalah saya lafaznya dan silahkan diterjemahkan oleh peserta. Kita coba praktek, saya lafaznya silahkan diterjemahkan bersama-sama. Bi. Dengan. Ismi. Nama. Allahi. Ar-Rahmani. Pengasih. Ar-Rahimi. Penyayang. Kita ulang. Bi. Dengan. Bismi. Dengan nama. Bismillahi. Dengan nama Allah. Bismillahirrahmani. Nama Allah yang Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Nah gitu metodenya. Begitu pula pertemuan berikutnya. Jadi cara metode sofa demikian. Karena dulu kita sering dengar ya di ma'had at-tariqah ahammu minal madah, ya kan? Ada yang lebih penting daripada tariqah apa? Al-muallimu ahammu minat tariqah. Jadi ini sangat terasa sekali saya di masyarakat gitu ya. Jadi betul-betul seperti itu. Nah, artinya kalau lihat secara umum ini kan ada yang dikasih kotak dan dikasih kotak. Dan demikianlah cara belajarnya. Maka semakin ke sini biasanya semakin sedikit yang dikasih kotak. Contoh ini pertemuan 19 di layar kita. Jadi kalau dihitung pertemuan 19 pada jilid 1 ini kul man kana aduwwan li Jibril seterusnya sampai terakhir tuh ayat dari paling bawah ka'annahum la ya'lamun 100 lebih lafaz kul man kana. Tapi yang barunya yang dikasih kotak hanya 4 saja, yaitu ahadu, kemudian nabada, kemudian zuhuri dan ka'anna. Artinya lafaz-lafaz yang tidak dikasih kotak berarti sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Seperti kul, katakanlah, man, siapa. Jadi kita hanya membacakan lafaz Arabnya, kemudian para jemaah, para peserta terjemahnya. Kalau lupa, biarin, lupakan saja. Nanti ketemu lagi. Jangan dibebani harus ingat-ingat. Pokoknya kita ulang aja. Kemudian ini secara umumnya untuk nahwu shorof kita. 4TGQ 4 tahap gramatika Quran. Yang pertama kakak kelompok kata. Bukan apa namanya? Kartu keluarga. Kemudian ada MK, macam kata, bukan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Kemudian ada JK, jabatan kata. Ini ada subjek, predikat, objek. TK, tanda kata. Ini apa namanya yang berkaitan dengan tata bahasanya. Ini kita ambil salah satu contoh saja. Fil ma'had kita sering mendengar bahwa kalimat atau al-kalimatu tunqasamu ila salah sakti aksamin gitu kan. Ada al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu. Nah, gitu. Cuma kita racik ulang
kemasan dikemas ulang, maka kurang lebih kita pakai nadom-nadom juga ini. Nadom al-kalimatu kurang lebih seperti ini. Al-kalimatu kata, ada 3 kelompok. Al-ismu kata benda, al-fi'lu kata kerja, al-harfu kata tugas, al-jumlah kalimat. Ada ciri di al-ismu, ada ciri di al-fi'lu, ulangi al-harfu, marilah pahami. Itu. Jadi kita nyanyi tapi isinya adalah kaidah-kaidah, rumus-rumus bahasa Arab. Nanti kita uraikan dari sini. Ini adanya pada jilid 1 halaman 72. Atau ini tentang misalkan jilid ketiga tentang subjek, predikat, objek. Ini mohon maaf, ini kita mengikuti nada cindai Siti Nurhalizah, tetangga kita ya. Apa saja mohon maaf gitu ya. Kurang lebih ya seperti ini. Jabatan kata, subjek JKS, mubtada fa'il, naibul fa'il, isim kana, isim inna, dan saudaranya isim lah. Siti Nurhaliza gitu ya. Maka manfaatnya adalah memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami bahasa Arab, memahami doa sholat, memahami doa harian, memahami kitab gundul. Kenapa? Karena inti daripada intinya adalah pada rumus. Yang mana rumus itu diulang saja. Dengan pengulangan insya Allah paham, dengan pengulangan insya Allah hafal. Jadi kita mah tidak membebani harus hafal, enggak, diulang aja. Diulang, nanti pun hafal sendiri. Jadi adanya rumus dan strategi inilah pada metode SOPA. Ini diantara itu yang pernah dulu, ini belum terupdate lagi, udah terlalu lama ini. Ini yang pernah tadi saya tanya itu di Darussalam Garut untuk metode SOPA pada acara milad pesantren. Ini ada yang di Pusdai Jabar, ada yang di masjid, ada yang di SD, ada yang di Tasikmalaya, ada yang di SMK dan seterusnya. Ini zaman Breto ya. Saya mulai dari 2013 metode SOPA ini. Nah, ini sama Ustaz Dafi ini di Pondok Pesantren Darussalam Garut. Ini juga salah satu jemaah anak dari owner PT PJS. Gitu sih. Dia sambil belajar, sambil tidur-tiduran. Jadi apa pelajarannya? Pelajarannya adalah, kata beliau, alhamdulillah anak kecil saja senang metode SOPA. Terima kasih Ustadz Eli Sofian. Atau kita sering katakan kepada jemaah itu, anak kecil aja bisa, apalagi yang pernah kecil. Itu jadi ibu-ibu, bapak-bapak itu, ayo semangat. Nah, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, dan seterusnya. Maka jangan banyak mikir untuk kebaikan itu. Lakukan tanpa tapi, lakukan tanpa nanti, lakukan tanpa atuda. Nanti banyak setannya. Oh, udah jebret aja belajar atau berdoa aja sekuat-kuat. Allahumma paksakeun. Alhamdulillah. Contoh ya sederhananya sebelum ke Ustadzah. Nah ini contoh sederhananya. Misalkan bagaimana mempraktekkan metode SOPA dalam Al-Quran atau bahasa Arab atau teks-teks Arab lainnya. Contoh alhamdu. Alhamdu itu kalau dilihat dari jilid 1 metode SOPA, maka alhamdu itu adalah isim, kata benda, bukan fiil, kata kerja, bukan huruf, kata tugas. Kenapa? Di sana ada nadom, ada nyanyi, yaitu ciri isim ada 9, 1 tanwin, 2 alif lam, dan seterusnya. Artinya, di mana-mana kita menemukan alif lam dalam Al-Quran atau selain Al-Quran, maka itu adalah isim, bukan fiil, bukan huruf. 30 juz sampai hari kiamat. Terus saja. Kan sederhana. Yang kedua,
kalau alhamdu itu dilihat dari jilid 2 metode sofa, maka alhamdu adalah isimnya isim apa? Kan tadi itu untuk jilid kedua itu menentukan MK macam kata. Isim apa? Ternyata isim ma'rifat. Tentang ciri-ciri isim ma'rifat disampaikan pada jilid kedua. Itu ada 6 diantaranya alif lam itu. Kemudian ketika alhamdu dikaji berdasarkan jilid ketiga, maka alhamdu adalah subjek. Subjeknya subjek apa? Subjek mubtada. Tentang apa itu mubtada? Ada berapa pembagian mubtada? Tadi kita biasanya ke nadom, bukan ke hafalan jurumiyah imriti kailani yakulu. Kita mah ke nadom aja langsung karena racikan ulang kan tadi itu Siti Nurhaliza. Jabatan kata bukan. Jabatan kata subjek JKS mubtada. Mubtada itu bagian daripada subjek. Begitu pula predikat. Begitu pula objek, begitu keterangan dan seterusnya. Jadi alhamdulillah adalah subjek mubtada. Tentang apa itu mubtada, bagaimana pembagian dan seterusnya itu jilid ketiga. Lalu terakhir, alhamdulillah itu bagaimana menurut jilid keempat. Itu yang biasa kita digontor itu i'rab, ya kan? Alhamdu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'alal akhiri li'annahu mufradun. Nah, karena jadi 1 2 3 itu nyambung. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi mulai dari 0. Nah, jadi yang bisa sebagai pembuka mungkin nanti ada tambahan dari yang hadir saat ini atau arahan bimbingannya, saya lebih kepada ke sana ya, sharing itu mungkin itu dulu dari saya. Mangga Ustaz ini bila teman-teman ada yang nambahin, bertanya dan seterusnya, mangga. Baik, terima kasih kepada Ustadz Egy Sofyan. Masya Allah Ustadz, sharingnya bermanfaat sekali. Dari sini, kalau kata orang Sunda mah khairul amali dawamuha wa in qalla, sebaik-baiknya. Ya Rob. Sebaik-baiknya perbuatan itu walaupun sedikit, yang penting istiqomah gitu ya Ustadz ya. Harus sepakat. Setuju Ustadz. Nah, tadi tuh Ustadz mau nanya itu nazomnya pakai bahar apa Ustadz? Bahar nafsi itu. Ya nggak apa-apa Ustadz. Baik kepada peserta, apabila ada yang mau bertanya atau menambahkan atau diskusi, boleh open mic langsung atau raise hand. Nggak boleh ngiringan. Mumpung bulan Al-Quran ya Ustaz, sekarang bulan Ramadan dimanfaatkan gitu sebagai start, sebagai memulai gitu untuk memahami Al-Quran ya Ustaz. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, Masya Allah. Mudah-mudahan. Atau mungkin sekarang udah pada mulai ini i'tikaf. Iya, bisa jadi Ustaz. Mulai pada i'tikaf, pada rajin-rajin ini hatamannya, amin. Ada yang raise hand? Pak Aris tadi. Ya. Ya, boleh dipersilakan, Pak. Mangga. Pada Pak Aris, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Aris. Oke, sambil menunggu ya. Ya. Jadi kami di Bandung itu seperti itu kegiatannya, selain juga ada program lain yaitu ruqyah. Kemarin kita di tempat Ustadz Ziki di Soreang, alumni kita juga ngadain ruqyah massal. Saya bikin buku khusus untuk para praktisi ruqyah. Namanya Al-Manhaju An-Nabawiyyu fi Ilajil Adwa. Metode Nabi dalam mengobati penyakit medis dan non medis. Jadi seperti itu.
kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan intinya mah bagaimana sih ilmu ini apa ya bermanfaat ya sama-sama ya. Gitu. Dan mudah-mudahan. Jemaah yang mau bertanya silakan. Bu Yani mau nanya nggak? Tentang Ruqyah? Enggak, bebas. Tidak, Silaturahim Ustaz. bebas. Nyimak aja dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Mangga. Silahkan. Punten. Jadi begini, ini kaitan dengan ayat-ayat ruqyah Ustadz. Nah, karena ini baru terjadi, bukan saya sih ya sebetulnya. Ada yang bertanya kurang lebih seperti ini pertanyaannya. Kang, kenapa saya baca ayat-ayat ruqyah, tetapi kok malah saya yang dimarahin sama jin tersebut, malah dia juga hafal Quran. Jadi bukannya kabur gitu, bukannya kabur atau menjadi syifa gitu. Jadi malah relang nuturkeun gitu kan. Jadi saya musabakoh hifdzil Quran akhirnya. Masya Allah. Nah itu makanya kita pengen tahu, pengen bertanya sama antum, kira-kira kapan itu Al-Quran itu menjadi pengusir roh-roh yang memang tidak baik gitu ya, roh-roh jahat ataupun jin-jin yang tidak memang tidak diperkenankan ada di tubuh seseorang gitu. Nah kurang lebih seperti itu Ustaz. Ya Allah Ustaz. Punten, sareng siapa? Di mana ini? Abdi orang Cianjur Ustaz, Rahmat Ustaz, orang Cianjur. Masya Allah. Royce Forbis, Ustaz. Cianjur. Kita Ustaz Oli. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ustaz Rahmat. Jadi sebatas yang saya pahami dunia ruqyah ya, bahwa satu, masyarakat secara umum merasa takut dengan istilah ruqyah. Padahal ruqyah itu sunnah Rasul. Ruqyah artinya doa, diruqyah berarti didoakan. Ruqyah bagi yang sehat jadi imun, dan ruqyah bagi yang sakit jadi obat medis dan obat penyakit non medis. Dan itu sering terjadi, ada yang stroke dan seterusnya. Alhamdulillah dengan izin Allah wasilah-wasilah itu sembuh. Nah, tetapi bagaimana jadinya? Kadang kita menemukan bacaan apa yang kita baca ternyata jin juga hafal. Bahkan kadang tidak mempan seolah gitu ya. Justru jin itu meminjam file kita, meminjam otak kita. Kalau kita bisa bahasa Arab, jin juga bisa. Karena meminjam otak kita, file kita. Kalau kita hafal Quran, dia juga demikian. Cuma kenapa tidak pengaruh? Nah, ini salah satunya. Bukan tidak pengaruh. Cuma jinnya itu kadang pura-pura tidak terasa untuk mengecoh, mengelabui kita. Itu. Yang kedua. Jadi kita jangan pernah ada rasa, aduh kok gini, enggak. Terus aja bacain. Sebenarnya itu. Supaya kita tidak dikelabui oleh jin. Itu. Kemudian yang ketiga, ada trik-trik tertentu. Ada caranya masing-masing, ada tahapannya. Jadi yang secara umum kan itu membaca ayat-ayat ruqyah. Tapi ada teknik-teknik khusus yang itu dikaji kalau kita bahasa apa ya di pelatihan kami di MTR, Majelis Terapi Rasul, itu selain bacaan-bacaan, mohon maaf ya sebentar ya. Nah, ini buku khusus untuk para praktisi. Nah, di dalam buku ini
Tidak hanya mencantumkan ayat-ayat ruqyah saja, tapi teknik-teknik yang lain. Pada halaman cover terakhir belakang ini, saya menulis bahwa metode, sarana, serta teknik lain yang ada di dalam buku ini hanyalah ikhtiar kecil dari pengalaman dan setitik ilmu penyusun. Tentunya tidak ada jaminan kesembuhan apapun kecuali atas izin Allah. Bisa saja satu teknik berguna bagi seseorang, tapi bagi yang lain harus teknik yang lain. Ala kulli hal, semuanya itu ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Kita juga sama. Ke dokter umum misalkan. Sakit perut, kadang dokter obatnya beda-beda. Sakit perut yang sama, dokternya mungkin ada yang dulu kasih obat warung tuh Siba, Sulpa, udah sehat, sembuh. Sakit perut, ada yang pakai apa gitu ya. Nah itu sama, di dalam ruqyah pun demikian. Maka teknik-teknik itulah yang kita ajarkan kepada para praktisi, khususnya di MTR, Majelis Terapi Rasul. Jadi kita bangun keyakinan diri dengan cara tadi udah bagus, Qur'annya lebih dekat lagi, kemudian teknik-tekniknya, kajian-kajian tentang alam jin. Nah, ini buku yang saya maksud tadi disampaikan sama Ustadzah Aini, Romantika Alam Jin. Ini disampaikan kenapa sih jin itu mengganggu manusia? Ya kan? Ada 5 poin sederhananya. 1, karena cinta kepada manusia. Mohon maaf gitu kalau misalkan seseorang buka baju tidak bismillah dulu, nah itu bisa saja jinnya itu suka sama kita. Kalau jin sudah suka, maka kadang susah mencari jodoh. Kadang susah mempunyai keturunan. Itu kasus-kasus di ruqyah itu kayak gitu. Mungkin medis murni atau selain medis sehat, nggak ada apa-apa, mungkin non medisnya yang perlu disehatkan. Jadi makanya kita dianjurkan untuk bismillah dulu kan, untuk menghijab. Atau karena faktor kenapa jin ganggu kita, atau mungkin disuruh saingan bisnis, ya kan, saingan di kampus, bisa aja dikirim sehingga kita sakit. Ataupun karena usil. Asal jin juga sama, suka usil kayak manusia, lagi diam-diam, digoda, dan seterusnya. Jadi buku ini tidak hanya mencantumkan tentang dunia jin yang kita bangun untuk memahami apa itu jin dan seterusnya, tapi juga berisi tentang bagaimana kiat-kiat menghijab. Bahkan ada juga bagaimana menghijab pandangan jin yang kadang orang tuh suka melihat bangsa jin ya. Walaupun jin itu tidak ada yang bisa melihat wujud asli, karena mereka menjelma. Jadi tidak ada yang bisa melihat jin wujud asli, yang ada aja penjelmaan jadi hewan. Gitu. Jadi itu Ustadz Rahmat. Jadi geder aja terus, pura-pura dia itu kuat, padahal lemah. Pura-pura nggak sakit, padahal sakit. Atau khususnya di sini juga ada doa-doa syifa. Nah, tapi budaya kita, mohon maaf itu ya, budayanya adalah budaya ada ijazah, serah terima, ijab kabul. Jadi ada madad, ada cahaya, ada power di dalam buku doa tersebut. Itu kurang lebih Ustaz Rahmat, punten. Mangga yang lain boleh menambahkan, sharing-sharing. Mangga. Syukran Ustadz atas jawabannya. Baik, pada peserta, apakah ada lagi yang mau bertanya? Ustaz Aris, raise hand. Oke. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Punten, kenalan. Salam kenal, Ane Aris Ustaz, dari Jakarta. Masya Allah. Barakallah Ustaz. Mau nanya Ustaz, kalau bagaimana cara mengukriyah diri sendiri itu bagaimana Ustaz? Yang kedua, untuk menyembuhkan ruqyah orang lain. Itu Ustaz. Iya, itu nanti bisa yang lanjut. Amin. Langsung aja ya.
Ya, Ustaz, langsung aja. Sadari sepenuhnya. Jadi setiap malam Jumat kita nanti share idenya ya apa bukan apa namanya Instagram IG. Oh, IG ya. IG. Setiap malam Jumat itu kita mengarahkan jemaah untuk ruqyah mandiri. Jadi teknik dasar Rasul dalam mengobati penyakit itu, teknik dasarnya ada dengan tiupan, ada dengan sentuhan, ada dengan tarikan. Tarik ini. Doanya kalau untuk ruqyah mandiri ya, biasanya kita baca 5 bismillah 3 kali, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai 3 kali. Terus ta'awud 7 kali. A'udzu bi'izzati wa qudrati min syarri ma ajru hadir. Dan itu sambil ditempel terutama di tengkuk sini. Karena jin itu yang paling banyak masuk itu di tengkuk ini. Kita sambil doa itu beres, bismillah 3 kali, ta'awud 7 kali. Kemudian kita sambil usap-usap baca Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifaan illa terus. Fala yusaquman alaman. Terus pikiran kita jangan hanya sekali, kok enggak, terus aja baca. Karena menyembuhkan itu ibarat menghapus papan tulis. Ana sama teman-teman kemarin juga ruqyah massal 150 orang kurang lebih. Itu kita bawa 2 mobil. Nah, terus aja. Kayak kita mau menghapus papan tulis itu kadang sekali bersih, kadang 2 kali, kadang ada 3 kali, ada yang lanjut. Jadi tidak hanya sekali ruqyah itu. Apalagi gangguan berat, kiriman. Pernah satu kasus sederhananya adalah seorang perempuan usia 40 tahun lebih itu disantet, diguna-guna. Kita ruqyah sekali, 2 kali di kantor di Sekre MTR Cicadas Kota Bandung, Jawa Barat. Saya lihat perkembangannya 2 kali masih kelihatan gangguannya kuat. Akhirnya saya minta izin ibu kalau bisa saya ke rumah untuk meruqyah tempat. Jadi ada ruqyah diri, ada ruqyah tempat, kantor, rumah dan seterusnya. Kita ruqyah. Kemudian di dalam beres ruqyah itu, ruqyah tempat, itu ibu tolong nanti lihat beberes ada enggak benda yang aneh di bawah kasur atau di atas atap misalkan bebersih kayak gitu atau di lemari. Ternyata ditemukanlah ibu itu sudah sakit 4 tahun lebih ke dokter A, dokter B, rumah sakit besar. Tetap secara medis itu sehat. Secara medis sehat, tapi kenapa tiap malam itu kayak ditusuk-tusuk jarum. Sakit kepala, minum Panadol habis berapa tiap hari, tiap malam Panadol. Nah, kemudian setelah pagi-pagi itu beberes, ibu itu menemukan buhul, ikatan. Ada 4 ikatan rambut di bawah kasur. Lalu saya katakan, Bu, ambil, bawa sini nanti kita bakar. Alhamdulillah sampai sekarang sudah setahun sehat. Ibu itu wasilah perantara ruqyah doa. Jadi bukan doanya yang hebat, bukan ustadz yang hebat, tapi Allah yang hebat, yang kuat. Jadi itu juga yang harus kita pahamkan kepada masyarakat, jangan sampai mereka jadi musyrik. Wah betul hebat, kayak gitu ada bahaya itu akidahnya kan. Itu doanya mujarab. Itu ruqyah diri dan ruqyah orang lain. Orang lain itu ada beda kadang ada orang yang mau diruqyah tapi nggak memungkinkan. Misalkan si A itu pengen tapi dia pernah sakit itu urat kejepit. Artinya kan nggak mungkin untuk diruqyah. Karena kan salah satu reaksi ruqyah kan kesurupan. Ada 13 reaksi ketika diruqyah. Ada yang diam, ada yang marah, dan seterusnya. Nah, takutnya ketika diruqyah itu ayah jadi pemacan gitu. Nah, maka caranya jika ada orang yang diruqyah khawatir karena kesehatannya takut terganggu, maka kita pakai teknik robitoh.
kita meruqyah orang yang mempunyai hubungan emosional. Anaknya, siapa yang saudaranya, adik kakaknya. Tapi niatkan kita untuk yang diruqyah untuk ibu itu. Gitu. Jadi untuk bacaan-bacaannya insya Allah apa namanya? Baca aja Ustaz. Kan dari mana Ustaz Anda? Jakarta ya? Ustaz Aris? Ya, anak Jakarta, Ustaz. Nah, main di sini atuh Ustaz. Kita ijazahan. Alamatnya di mana, Ustaz? Di Cicadas apa dekat Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung. Nanti bisa apa nomor anak di apa di grup atau nanti WA ya. Iya, Ustaz. Ya. Ya, atur nuhun Ustaz Aris. Kalau untuk Gimana? ruqyah pribadi itu yang bagi apa, Ustaz? Untuk ruqyah pribadi. Untuk yang mandiri ya pribadi Ya, ya. mandiri. Doa-doanya Itu, biasa. yang Bismillah 5 tuh baca 3 kali ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu 3 kali, terus tahun 7 kali sampai dipegang ya, yang ininya terutama yang tengkuk. Oh iya, Ustaz. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, dan 7 kali. Lalu diusap-usap sambil berdoa Allahumma rabban nas adhil ba'sa isfihi atau isfiha anta syafi, terus la syifaan illa syifa syifaan. Terus tiup. Itu teknik dasar Nabi mengobati penyakit. Tapi ada juga teknik pengembangan. Biasanya kita setelah ruqyah itu kita suruh mandi dengan menggunakan apa serbuk daun bidara. Kita nanti ada doanya, ada caranya, dan nanti kita lihat perkembangan. Kemarin pernah kita dokter spesialis jantung, dokter spesialis anak, dia secara medis sehat, dicek jantungnya, tapi kenapa setiap malam itu sakit? Nah, satu tekniknya adalah dengan terapi mandi daun bidara. Itu kita nanti kasih doanya, kita kasih caranya, kita pantau perkembangannya. Itu Ustaz Ari. Daun binara itu daun di kebun-kebun biasa apa dapatnya di mana, Ustaz? Ada Ustaz, atau kalau kita sih udah ada ya racikan dari kita ya. Dan serbuk daun bidara itu kita ruqyah dulu. Kita ruqyah, ada energinya, ada power, ada madad, ada cahaya di sana yang memang susah ya kalau diteliti, udah susah nampak gitu. Jadi insya Allah kita sudah sediain juga. Sekarang kita nanti kirim itu dengan apa doanya. Ataupun boleh di luar kan banyak, searching di Google daun bidara atau serbuk daun bidara bisa. Cuma bedanya kalau kita kayak madu yang kita punya itu ada apa ya unsur ruqyah dulu itu sebelum di pasarkan sih, diinformasikan ke jemaah yang di ruqyah. Oh iya, Ustaz. Apa buka baju itu berpengaruh dengan jin ya, Ustaz ya? Iya, kan Allah berfirman. Apa kata Allah itu? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu dan bala tentaranya bisa melihat Anda dari tempat Anda tidak bisa melihat mereka. Ya, jadi mereka bisa melihat kita. Terutama mereka itu berada paling banyak kasus itu berada jin itu 1 di kamar mandi, 2 di dapur. Paling banyak itu. Tapi kalau kita jadi gini, kalau kita imannya semakin kuat, insya Allah mereka semakin lemah. Kemudian sebenarnya bangsa jin itu kayak anak kecil. Artinya kalau kita takut mereka berani. Kalau kita takut mereka berani. Kalau kita berani mereka takut. Jadi kalau itu maksudnya berani gimana itu? Ya, jadi kalau misalkan masuk rumah nggak usah takut, karena kan orang itu ragu-ragu takut ya masuk rumah gitu kan, malam-malam keluar rumah, aduh jangan. Nah, itu ya. Melihat udah rasa takut gitu, udah down gitu. Diganggu nanti dia kalau dia jin yang nakal gitu ya, apalagi kalau istilahnya itu kan mereka itu punya komunitas juga Ustaz. Ya dalam buku kita ya Romantik Alam Jin kan setiap manusia itu ada korin ya, ada jin, baik ada jin malaikat maupun jin korin itu pendamping. Ada
dari jin, ada di malaikat. Nah, kalau korin dari bangsa jin itu bekerja sama dengan jin yang katakanlah nakal gitu kan, yang disuruh, itu bisa kerja sama dan semakin memperparah rasa sakit itu. Bahkan dalam kitab Faidul Manan fit Taraq ila Ma'arijil Ihsan, ketika ada hadis inna syaiton yajri min ibni adam majrodam, setan itu mengalir di aliran darah. Ketika hadis tersebut dijelaskan dalam tadi kitab Faidul Manan, bahwa setan itu, jin itu bisa merusak syaraf dan organ tubuh manusia. Terutama mereka tinggal di pembuluh darah, arteri, dan vena. Maka cara membersihkannya kan tidak mungkin kita minum sunlight, ya kan? Atau soda api. Nggak mungkin kan untuk membersihkan jin yang ada dalam darah kita. Maka dengan cara apa? Dengan cara zikir. Nah, kita juga ada zikir harian, ada zikir pekanan di MTR Majelis Terapi Rasul. Nanti saya share IG-nya. Jadi kajiannya juga kita bantu di kitab kitab Faidul Man, kitab Al-Wabilus Shayyib Minal Kalimit Thayyib karangan Ibnu Qayyim. Ada 100 lebih manfaat zikir. Di antara 100 lebih itu nomor satunya adalah zikir bisa melemahkan jin, bisa mengusir, bahkan menghancurkan. Enggak Jin, yang lain. kalau jin suka di dapur suka masak dong, Ustaz. Iya, jinnya kan bila jin nati wanas. Betul. Gangguan mereka itu di mana saja. Yang lain Ustazah mungkin. Ustaz. Baik, Ustadz, di sini ada pertanyaan dulu dari kolom chat. Izin bertanya, Afwan Ustadz, tadi sepertinya harus diijazahkan sambil ditulis ayat ruqyah dan doanya. Jadi takut ke dapur. Izin bertanya, tadi Ustadz bilang korin itu bisa malaikat atau jin. Jika kita paham itu jin, apakah kita bisa usir dari badan kita? Ustadz, syukron. Oke. Ya, itu hadis Sahih Muslim ya. Korin artinya pendamping. Ada korin dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Tentu sebenarnya proses ya. Kadang manusia tidak sabar ketika berobat. Penyakitnya sudah lama, was-wasnya sudah lama gitu kan. Bahkan ada satu ibu-ibu penyakitnya baru 2 pekan, tapi pengen sehat 1 detik, 1 menit kayak gitu kan susah juga ya. Apalagi yang sudah lama. Maka sebenarnya bisa, cukup sebenarnya amalan-amalan harian kita yang sederhananya, kalau kita mohon maaf buka baju gitu kan, baca bismillah ke kamar mandi dan seterusnya. Amalan-amalan harian saja, apalagi ditambah dengan zikir pagi petang, sebenarnya itu lebih dari cukup. Cuma kadang kenapa sih mesti suka ada orang yang hafal Quran tapi tetap diganggu jin, ada gitu. Nah, itu bagian daripada kesabaran kita untuk semakin yakin bahwa Al-Quran itu adalah syifa dan sebagai bentuk ujian ya, kasih sayang ya. Karena kadang manusia itu menganggap bahwa ujian Allah itu berupa sakit, padahal sehat pun ujian ya. Kadang orang mengira bahwa miskin itu ujian, justru kaya pun ujian. Sebagian kadang orang ngira seolah-olah ujian itu berupa sesuatu yang tidak disukai. Ya kan? Padahal sesuatu yang disukai itu ujian. Begitu pula sakit, dan sakit berarti Allah memberikan ujian itu agar kita ada pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar tidak dibatasi ya. Az-Zumar ayat 10 gitu. Tentu sabarnya dalam berikhtiar, baik medis maupun non medis. Itu cara mengusir. Begitu pula nanti untuk doa ijazahnya ya. Insya Allah nanti saya kirim kemana gitu ya. Enggak. Oke, baik. Selanjutnya kita dari yang raise hand dulu kepada Bu Astuti. Silahkan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya wali santri dari Ananda yang mondok di Gontor. Saya kan usahanya dagang ya Ustadz di pasar gitu. Yang kita ketahui mungkin di pasar itu banyak mungkin ya Ustadz jin-jin apa gimana gitu ya Ustadz ya. Terus
Saya mau bertanya apa aja amalan-amalan yang bisa menjaga usaha kita gitu Ustadz. Terus terang saya kan ada juga yang di pasar di toko-toko mereka tuh mungkin ada yang pemakai apa gimana gitu Ustadz. Kalau saya kan insya Allah mudah-mudahan jangan sampai gitu. Apa aja ya Ustadz amalan-amalan yang bisa untuk menjaga usaha kita tersebut gitu Ustadz. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daerah mana, Bu? Punten. Parung Bogor Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ya, ya. Ahlan wa sahlan, Ibu. Jadi, biasanya kita ada yang namanya teknik membentengi rumah, teknik membentengi usaha agar jin itu tidak masuk ke rumah. Bagaimana kayak rumah secara fisik ya, rumah kita ada pagar ya. Kalau kita punya sesuatu yang berharga di rumah, berapa lapis tuh penjagaan kita itu? Ada pagar, ada dijaga lagi sama pintu. Kemudian pintu lagi di rumah ada pintu lagi. Kadang dijaga lagi dengan lemari. Atau kalau perlu di depan tuh ada anjing, ada satpam kan untuk menjaga sesuatu yang bermanfaat, yang anggap kita manfaat. Nah, seperti itu juga kita ada tekniknya. Biasanya ini di antaranya aja ya. Karena kan ada, mohon maaf, ada yang bisa di-share langsung doa itu, ada Ya, yang mesti lewat jazah. Nah, ya secara kalau misalkan umum, ada tuntunan bukunya boleh nanti di-share ya Ustadz. insya Allah. Secara umum, dalam hadis Muslim itu, sebelum atau ketika kita berada di pasar, baca Al-Fatihah, kemudian setelah Al-Fatihah, ayat 1 sampai ayat 5 dari Al-Baqarah. Yang ketiga, baca ayat kursi plus 2 ayat berikutnya. Yang terakhir adalah 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Itu hadis Sahih Muslim. Bisa diamalkan. Adapun teknik yang lain, jika misalkan masih kuat godaan gangguannya, biasanya kita pakai teknik membentengi tempat. Teknik benteng gaib. Biasanya gitu. Jika memang jinnya itu nakal, masuk lagi bedogok kalau disuruh kan. Pokoknya belum bangkrut sebelum matinya terus ada dikerjain. Gitu. Enggak. Atau ada tambahan yang lain? Ini lanjut atau bagaimana Ustadz? Sampai jam berapa antum? Apa ada? Anak di Pusdai Jabar ada kelas, mungkin boleh 1 atau 2 pertanyaan lagi. Oke, 1 atau 2 pertanyaan lagi nih, kita habiskan yang di kolom chat aja ya Ustadz. Pertanyaan pertama, cara mendeteksi dini kita tersusup jin bagaimana Ustadz? Lalu nyambung dengan pertanyaan yang kedua, hampir mirip. Ustadz, gimana caranya mendiagnosa kalau kita terkena gangguan jin? Lalu paling bawah ada pertanyaan, bisa dijelaskan tentang Azazil setelah diusir ke bumi oleh Allah. Nah, jadi untuk yang pertama kedua mirip ya pertanyaannya. Nah, jadi cara mendeteksi itu gampang sebenarnya mah. Saya sudah tulis dalam WA kayak gitu ya. Nanti saya cari. Tapi paling umum itu seringkali secara medis dia sehat. Tapi kenapa sakit ada? Gitu. Terus yang kedua, usaha itu walaupun dengan manajemen ABC tapi tetap rugi dan rugi. Nah, di sana bisa saja ada jin yang tinggal di sana yang menghalangi orang untuk melihat usaha kita, dagang kita. Itu sederhananya. Kemudian diri kita tahu kena jin atau tidak, amalan kita aja ketika dibacakan ayat ruqyah apakah merasa gelisah juga atau enggak atau nyaman. Kegelisahan itu bagian daripada jin yang tidak senang ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat syifa. Itu. Kemudian yang terakhir Azazil, saya tidak tahu lebih banyak ya tentang bagaimana setelah turun ke dunia Azazil tersebut. Yang jelas bagi saya itu merupakan apapun itu sejarahnya, yang paling penting adalah bagaimana kita membentengi diri, mau Azazil dan seterusnya gitu ya. Karena itu hidup itu
apa ya, baik buruk ya kalau kata Pak Kiai Haji Hasan itu, sampai apa ya, sampai kapanpun kebaikan dan keburukan senantiasa ada. Begitupun dari jin ataupun dari manusia gitu. Kalau atau ada yang lain tambahan, ini kayaknya Ustaz Tajudin Marhalati mungkin kalau nggak salah, yang di Mesir juga, di Gontor juga. Ustaz Tajudin punten bisa tambahin atau yang lain, Ustaz yang lain enggak? Ya. Ustaz, minim pengetahuan agama Ustaz. Ustaz ini Tajudin ya? Iya Ustaz. Iya. Ahlan Ustaz. Udah lama nggak ketemu Ustaz. Iya. Fotonya dong, keluarin dong. Ustaz Tajudin. Bisa kalau bisa lah sama. Mangga sama yang lain. Santri, Pak. Wali santri Gontor, Ustaz. Oh, wali santri ya, punten kirain teh teman anak di ini. Justru tadi pingin juga Ustaz itu apa yang di apa ada pertanyaan share itu bisa doa-doanya dikirim secara lengkap kalau boleh, tidak keberatan. Insya Allah Tentang nanti kita masalah kirim ruqyah ya. itu, ya tentang masalah ruqyah Ustaz. Siap. Nah di daerah Ana ini Ustaz banyak kejadian-kejadian itu. Ijazah massal, Ustaz. Insya Allah. Kita pernah tuh di KPM Gontor tuh. Ijazah, salah satu ijazah, serah terima ijab qabul, agar apa yang kita baca itu pula yang dibaca oleh guru-guru sampai kepada Rasulullah. Itu di antara kegunaan ijazah. Sehingga kenapa, tadi ada pertanyaan juga ya, kenapa sih kadang itu Al-Fatihah tapi anggar kesurupan punten. Itu salah satunya di antaranya itu dari efek ijazah. Saya tursi tapi tetap aja kesurupan. Seolah-olah gitu ya. Rahmat ke Bandung, ayo Ustaz. Mangga. Itu anak ke Bandung. Di atas silaturahim teman-teman. Mohon maaf Ustadz Egi tinggal di mana Ustadz Egi? Abdi di Cadas, dekat Rumah Sakit Sonto Yusuf, Bandung. Dekat nomor abdi ada waktu silaturahim kan Ustadz, insyaallah. Ya Rob. Kita adain ruqyah masa kemana Cianjur Ustadz, tadi di mana Ustadz? Kalau Pak Tajudin ini dari Kalimantan Timur Ustadz. Masya Allah, ternyata jauh. Punten. Tadi dulu, Pak Tajudin. Dulu sering ke Bandung Ustadz, tapi ya sudah masanya kan sudah ini. Siap. Ditunggulah kapan-kapan. Ada juga kita kemarin dari Jogja. Ada kasus Jogja itu, dia pensiun. Kasusnya adalah emas yang dia kumpulkan selama ini suka hilang. Jadi kadang hari ini hilang cincin. Terus minggu depan kadang hilang kalung. Kok aneh katanya. Jadi hilang itu ketika saya sadar tidak sadar ada yang ngebangunin di tengah malam. Saya teh bangun aja. Ada ambil buka emasnya, ada bisik-bisiknya gitu. Saya antara sadar tidak sadar. Saya teh tolak, terus ada yang bisikin lagi kakek katanya. Udah ambil aja, kasih. Ternyata pas pagi harinya itu dibuka memang nggak ada cincinnya. Nggak ada lagi. Aduh udah hampir habis sih, saya nggak mau. Akhirnya datang dari Jogja itu ke Bandung, kita silaturahmi ngobrol. Berarti solusinya bagaimana? Satu, mengembalikan barang yang hilang. Pernah itu terjadi di mana? Mohon maaf ya, di daerah apa? Dia kerja di luar kota, dia orang Bandung, kerja di luar kota. Motornya hilang. Karena dia karyawan baru, perusahaan tidak mau mengcover atau menggantinya. Ya siapa tahu nggak jodoh, kita berdoa saja, ini amalannya. Ternyata walaupun tidak berbentuk motor lagi yang kembali, tapi harusnya kan dalam aturan kalian baru tidak dapat ganti apa-apa. Tapi alhamdulillah diganti 75% dari motor yang hilang itu teh. Nah, itu jadi satu itu bagaimana mengembalikan barang yang hilang, termasuk punten ada pil gitu, pria idaman lahir atau will gitu ya. Ditarik. Lakor. Nah, itulah. Kayak gitulah, tarik lagi. Nah, itu. Terus yang kedua, selain cara mengembalikan barang yang hilang adalah bagaimana membentengi emas tersebut supaya jangan hilang wae, kan sayang atuh lebih baik sedekahkeun nya FMA gitu ya. Buat mantas yang hilang Tad bisa dibalikin Tad.
Jadi gitu kurang lebih. Mangga. Bagaimana kalau misalkan andai kata sebelum anak ke Jakarta kemarin tanggal 11 ada kajian begini, langsung silaturahim ke Ustadz. Oh iya siap. Berarti takdir kita jadwal nanti mungkin kayaknya. setelah lebaran. dibikin jadwal ya, Iya, siap. WA dulu ya. difasilitasi oleh FMA atau Ayo, IKPM. Ustaz Rahmat, jeung Forbis. Iyalah, Pengusaha ya. ada Iya. Oh, Ustaz Tajudin ya. Ahlan Pak Haji. Punten kirain teh teman anak, punten. Maaf. Apa, Ustadz? Mangga. Sudah ini. Sudah. Baik, Ustadz. Mari acara selanjutnya ditutup dengan closing statement dan doa. Baiklah, sebelum berdoa, saya pribadi niat ini silaturahim ya. Mohon maaf sekali tanpa ada rasa menggurui secara enggak sama sekali. Saya mohon maaf kalau ada memang hal-hal yang yang enggak enak gitu ya. Ucapan, perbuatan ke semuanya. Yang kedua, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan perlindungan yang sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasyakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabarak rabbana an kulli sahabati rasul ajmain amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al Allah jadikanlah kehidupan ini kehidupan yang lebih baik lagi. Allahumma la taj'al ya Allah, janganlah engkau jadikan kehidupan ini kehidupan yang lebih buruk dari sebelum-sebelumnya. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini bisa melakukan Ramadan yang lebih baik lagi dari Ramadan tahun sebelumnya dan bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati Ummil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kesalahan, kekurangan, khilafan. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Egy Sofyan LC MSI untuk waktu sharingnya. Semoga semua bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, di akhir acara, mari kita ucapkan, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz Egy. Ustaz Egy atur nuhun pisan. Atur nuhun Ustaz. Ustazah Aini syukron. Ustaz Arif syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.